Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Tidak bosan-bosannya kita mengucapkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang berhak kita puji dan kita syukuri. Karena kita ini adalah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, mudah-mudahan solat kita pagi ini solat yang diterima oleh Allah sebagai amal bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga doa-doa kita tadi, kalaupun mungkin tidak dijabah di dunia ini, insya Allah di akhirat pasti diijabah. Yang penting ikhlas. Teba naru pedilah, panjang kali lah. Padahal ini kan doa-doa yang kita angkat itu menjadi hakikat. Hakikat itu. Seperti doa syadul istighfar, itu minimal pagi sekali kita baca, sore habis asar sekali. Manfaatnya apa? Mudah-mudahan ketika wafat di antara pagi dan sore, Allah ampuni dosa-dosa kita. Kemudian kalau wafat kita di tengah malam, dari maghrib sampai dengan subuh, Allah juga akan ampuni doa-doa kita. Dosa kita diampuni, kemudian Allah berikan tempat yang indah. Tempat yang indah. Tidak usah kita katakan surga. Ya, jauh kali kita nih kalau kita tempat yang indah, yang layak. Apa yang layak bagi kita sesuai menurut bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikat ibadah itu bukan menyembah, tapi adalah ketaatan kepada Allah. Itu makanya dalam tanda Islam itu adalah di antara mentaati apa yang diperintah. Nah, kalau perintahnya sudah kita tinggalkan, maka tanda Islam sudah rusak. Maka harus bersyahadat kembali. Nah, itulah pentingnya kita mengkaji ilmu ini sedikit demi sedikit. Mudahan yang sedikit ini menjadi bekal, ya, diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling sedikit? Qalilam ma tashkurun. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Nah, ini hati-hati. Ini kali maka selalu berdoa, ya jadikan aku orang yang bersyukur. Jadikan aku hambamu ya Allah. Jadikan aku umat Rasulullah SAW. Karena tidak semua nantinya menjadi hamba Allah. Kalau tidak semua menjadi hamba Allah, kemanalah tempat kita? Tentu sudah jelas. Juga tidak semua menjadi umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 73 golongan itu, satu golongan yang diakui oleh baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bersyukur kepada Allah. Kenapa? Masih dikembalikan nyawa kita. Ya, tidak ada yang bisa mengembalikan Allah setelah nyawa kita ada dalam genggamannya. Maka Rasul selalu berdoa, ya Allah, demi jiwaku yang ada di dalam genggamanmu. Kan jiwa kita dalam genggaman Allah, maka bersyukurlah. Itu makanya muncul kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya, tidak ada yang mampu mengalihkan nyawa kecuali kemampuan daya upaya Allah tu yang berlaku tauhid afal. Anda kan tadi tidak dilepaskan, nggak selamat gitu. Nah, selamat kita. Ada abang saya, Bang Abis Sardi, tidur malam minggu selesai. Bangunkan makan pagi, sudah nggak kaku badannya. Nah, ini menandakan mati itu adalah sesuatu yang paling dekat kepada kita, bukan sesuatu yang paling jauh. Dekat sekali, dekat sekali. Kenapa dekat? Karena Israel itu dekat dengan kita. Ya, saya suruh balik lagi. Ini Jibril, ini Mikail. Nah, ini Israfil, ini Israel. Dekat, komandannya satu. Seperti di negara Indonesia ini ada panglima pertahanan. Jadi ada pangdamnya, habis pangdamnya ada kodimnya, ada dan ramilnya. Seperti itulah Allah memberikan tangan-tangan kekuasaannya. Tangan-tangan. Jadi itu juga akan dihitung sejauh mana kepatuhan malaikat kepada Allah. Malaikat sekarang khawatir juga. Ketika berdialog dengan Nabi Muhammad SAW, Muhammad, kami juga dulu kan di surga,
Si jin ini kan di surga dulunya, iblis itu kan di surga, setan itu kan di surga. Nah, tetapi karena tidak mengikuti perintah maka dibuang ke dunia ini. Walaupun skenario Allah Subhanahu. Kami khawatir juga katanya. Masa kita manusia khawatir? Harus ada rasa kekhawatiran kita. Ya, apakah ibadah diterima atau tidak? Tapi kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena aku sesuai dengan prasangkamu, kata Allah. Itu dalam surah Al-Hujurat. Aku sesuai dengan prasangkamu. Nah, prasangka bagaimana? Ketika beribadah pada Allah, maka insya Allah Allah itu maha menerima. Kalau sudah maha apa lagi? Maha menerima taubat, maha pengampun, maha penyayang. Sudah selesai. Tidak ada lagi. Sudah maha. Maka tidak ada kata zalim dan azab di dalam asmaul husnanya. Tidak ada. Tetap pertama Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Jumat subuh yang Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Muhammad. Jumat yang lalu sudah 3 kita sampaikan tentang kunci surga. Nah, pagi ini sudah selesai. Nah, yang keempat mengetahui yang hak lalu meninggalkannya. Nah, maka ada doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tinabah wa arinal batila batila warzuqna tibah. Itu doa, ya Allah, tunjukkan kepadaku sesuatu yang hak dan beri kemampuan untuk menjalankan yang hak, dan tunjukkan yang jahat itu jahat, yang batil batil, dan beri kemampuan kepadaku untuk meninggalkannya. Karena kita tidak mampu untuk berbuat baik. Ingat nih, bukan kita yang berbuat baik dan tidak mampu juga untuk menghindari hal-hal yang tidak baik. Nah, maka kita baca ayat kursi tadi, yaitu untuk menghindari hal-hal yang jelek. Kemudian kita baca 3 terakhir surat Al-Hasyr. 140.000 malaikat menjaga kita mulai dari sekarang sampai nanti menjelang maghrib. Habis asar kita baca lagi, dijaga lagi 140.000 malah malaikat. Nah, itu pasti Bu, pasti. Karena saya kalau menurut syariat sudah mati dulu. Ya, sering kecelakaan saya. Tapi ada akhir sembahyang. Dulu rajin baca Yasin saya setiap subuh sehingga hafal. Sekarang udah banyak malasnya. Karena udah tua memang seperti itu. Maka beribadah itu adalah ketika waktumu muda, semangatnya. Ya, mau ditabrak sama truk yang panjang berapa? Lebih dari 25 meter bawa kayu. Ya, itu Honda itu Hondanya tukang ojek dari sini loncat ke pinggir sana, dari pinggir ke pinggir. Begitulah, mungkin didorong oleh malah mereka otomatis dia. Itu dulu. Ya, lemas, dimarahin saya sama supir truk yang panjang itu. Maaf saya bilang. Begitulah. Ya, itu suatu amalan yang tidak terasa. Waktu tsunami, itu saya amalkan air sembahyang dengan baca Yasin. Ya, kalau syariat kan sudah, karena nggak bisa keluar tsunami itu. Datang air dari belakang, kemana melari, dia buntu semua. Naik ke atas pohon. Ya, datang air yang 6 meter, pegang itu. Ini adalah kesaksian-kesaksian yang kita rasakan, Bu. Maka amalan yang kecil kita anggap remeh, itulah yang menyebabkan kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang baik kerjakan terus walaupun kecil. Nah, apa contoh? Umpamanya datang kita ada uang 1.000 masukin ke situ. Karena sedekah itu dapat menyelamatkan kita. Yang penting ikhlas. Ya, 1.000 kan artinya permen pun 3 kita beli. Dulu kalau 1.000 itu udah banyak, 1 kantong. Ya, karena 10 rupiah 10 permen. Berarti kalau 1.000 rupiah 1.000, sekarang 3. Begitulah nilai sekarang kita nilai barang-barang itu dengan uang zaman dulu. Begitulah juga kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda-beda nanti makam kita. Maka kita yang rajin subuh Jumat ini mudah-mudahan Allah kumpulkan kembali di padang mahsyar dan di surganya saling berkunjungan. Ya. Saling berkunjungan sehingga ketika kita nanti tidak ada, kemana si Polan? Ya Allah, tanya sama Allah. Ya, misalnya saya tidak ada bersama ibu, tanya si Polan di mana ya Allah? Di dalam neraka katanya. Nauzubillah min dzalik. Ambilkan. Dengan izin Allah kita masih diberi syafaat. Jadi bukan Rasulullah aja nanti beri syafaat. Orang-orang yang rajin membuat majelis ilmu, majelis zikir, majelis salat seperti ini akan saling tolong menolong dengan izin Allah. Maka munculkanlah rasa mahabbah antara sesama kita.
Kalau udah sakit di mana si Polan? Jenguk. Nah, kemudian setelah kita mampu menjalankan yang baik, ya kemudian tinggalkan yang batil. Maka ada doa. Tidak ada antara itu dijadikanlah zikir. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nah, itu terdapat di dalam surah Al-Isra. Itu belum pun diturunkan Al-Quran, belum ada Nabi Muhammad, itu sudah dibaca oleh para malaikat ketika Nabi Muhammad dilahirkan pada malam Senin itu. Karena banyak gangguan dari iblis laknatullah, ya, dari setan-setan menggoda, ya, bagaimana supaya Muhammad ini tidak lahir ke dunia. Karena mereka sudah tahu, iblis itu sudah tahu lahir seorang manusia yang bernama di langit Ahmad, di bumi Muhammad. Itu yang kita kemarin kita singkat dengan Alhamdu. Alha artinya al-hayat, Muhammad, kehidupan, kesempurnaan kehidupan Muhammad. Itulah yang menyebabkan terjali kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nurnya itu, dari alam ruh nurnya, kemudian masuk alam kandungan bapak kita sulbi, masuk ke dalam rahim ibu kita, itu yang menterjalikannya, ruh itu. Nur Muhammad, ingat itu. Maka selawat-selawat seperti itu, kemarin kan ada saya kirim YouTube, tidak salah, tubuh kita itu pas berbentuk huruf mim ha mim tulang kita itu, ya, persis. Jadi kalau kita berselawat itu bukan saja kepada baginda Muhammad SAW, selawat itu juga kepada diri kita. Maka kemana-mana banyaklah salat Jibril yang paling ringkas. Kemudian yang berikutnya mengetahui yang batil sudah tadi, kemudian menjauhinya. Maka sesuatu yang tidak baik berikhtiarlah, karena Allah melihat usaha kita, bukan melihat hasil. Seperti kita nanam kopi lah, kan proses bibitnya yang bagus, yang tua. Kalau dulu mama saya mencari bibit itu yang batangnya sudah 5 tahun. Kalau sekarang karena sudah laku yang 3 tahun, malah yang 2 tahun. Maka tidak sampai 7 tahun sudah kerempeng batangnya. Itulah hebatnya orang tua zaman. Apa ilham diberi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilham. Ya, umur yang 5 tahun, tiap tahun tu nyemai 1 semai. Siapa yang datang kasih. Tidak ada beli kayak sekarang. Itu mama saya almarhum. Ya, tiap tahun membuat penyemaian, dia pilih dari belakang tu. Siapa yang datang bawakanlah itu 10 batang, tanamkan ke rumahmu. Zaman kita sekarang 10 batang sudah 25.000. Tidak ada yang nawarin lagi. Itu kelebihan orang zaman. Maka kehidupannya berkah. Kehidupan berkah. Apa berkah? Dengan batang kopi yang sedikit, anaknya tidak banyak lagu. Ya, tidak ada bikin macam masalah dalam kehidupannya. Perintah ni orang tua didengar oleh anak sekarang. Satu anak orang sudah susah hidup sama ini. Rumah besar, harta banyak, tapi tidak ada ketenangan. Banding-bandingkan terus dengan amain itu. Nah, Ibu Rahmah pun, ibu tu dulu mama tu datang ke rumah silaturahmi betah, ya, pakai Vespa, Vespa kecil dulu, ingat kali saya tu, tek ke rumah. Itulah silaturahmi zaman dulu. Sengaja datang, minum, sudah. Bapak saya menyincang tembakau, bang, nanti saya minta sedikit untuk rokok. Sekarang 1 kilo berapa tembakau tu? 150.000 atau 200. Mana dikasih orang? Begitulah dunia. Maka hindari dunia. Ya, di kemarin sudah kita sampaikan. Untuk apa dihindari? Artinya jangan kita mencintai dunia. Bukan artinya tidak boleh. Kita hidup dunia kan harus. Tapi apa? Dunia ini adalah tempat bercocok tanam, ladang amal. Maka semasih sehat, ya perbanyak. Yang sunat-sunat tidak usah dilihat orang kita beribadah, bersedekah, dilihat orang tapi kan gak lihat jumlahnya sebagai motivasi tiap subuh. Alhamdulillah saya lihat Masjid Belanggel itu udah ada 30 orang pagi itu jemaahnya. Itu ramenya masukin. Ada yang berkios minimal 1.000-2.000 dah masukannya ke dalam celengan itu. Ini gambaran orang sudah istiqomah. Maka yang menjadi wali itu bukan harus lompat hilang, tidak. Mintalah istiqomah kepada Allah. Jadi ada dua wali, dua wali karamah, satu lagi wali istiqomah. Apa wali? Kekasih Allah.
ya, karena sudah dekat dengan Allah, maka atau hatinya bersih, maka nur itu terus bercahaya. Nah, ketika bercahaya maka Allah memberikan dengan afalnya berbuat baik ni si manusia atau si hamba. Nah, kalau istiqamah ni apa? Ini setiap Jumat, setiap subuh kita solat berjamaah. Nah, itu namanya wali istiqamah. Sudah kekasih Allah. Siapa yang mampu seperti ini? Sudah hampir jalan 2 tahun kita, kalau tidak salah kita solat Jumat. Ini saja jumlahnya. Berarti yang lain bukan tidak diberi hidayah sebenarnya. Beretulan. Ini masalahnya, sejuknya lah, dingin lah, macam. Nah, ada sebagian saya dengar, oh itu kan masjidnya itu. Apa itu manusia itu? Na'udzubillah min zalik. Tidak boleh. Ini masjidnya Allah, dibangun bersama-sama. Ya. Siapa dulu yang di depan dulu kan kepala Min ya, MSN ya, yang di sini ya. Win, kita beli tanah nih. Wakapan atas nama orang tua kita untuk datu kakek kita. Kan ini awal-awalnya seperti ini kan. Jadi dalam waktu tidak sampai setahun lebih kan. Berkah. Ini namanya berkah. Jangan ada serit lagi dalam hati. Nah, inilah penyakit kita. Banyak itu muncul dari dalam hati itu dengki, kebencian. Nah, inilah penyakit. Maka siapa yang memunculkan kebencian dan kedengkian, tidak akan ada lagi mencium bau surga pun tidak dapat. Nah, inilah penyakit batin ini yang kita tetahi, yang harus kita urus melalui zikir, melalui sholat, melalui kajian-kajian, melalui air wudhu. Nah, air wudhu itu kan mensucikan zahir, tapi batinnya bagaimana? Harus. Nah, maka niatkan, Adam membersihkan, Muhammad menyucikan, Allah menerima lengkap dia. Itu beristinja seperti itu. Ya. Ini kan Adam, ini yang membersihkan Adam ini. Yang menerima siapa? Yang menyucikan Muhammad dengan nurnya. Allah menerima. Kalau sudah Muhammad yang menyerahkan, itu makanya selawat itu penting. Tanpa selawat tidak diterima segala amal ibadah. Dalam sholat ada selawat, tahiyat akhir minimal, itu yang wajib. Kemudian di dalam doa harus kita ucapkan. Siapa yang selawat itu? Itulah yang di tubuh kita tadi. Mim ha mim da. Jadi kalimat alhamdu itu awal mula penciptakan segala sesuatu. Ketika kita hubungkan, itulah tubuh, itu syahadat, itu sholat. Dari 5 huruf itu. Nah, 5 syariat. Ya, kemudian 5 anggota tubuh dulunya dibikin cangkang. Kemudian diletakkanlah 2 kaki kanan kiri, paha kanan kiri 4, tangan kanan keempat, 4 tambah 8. Tambah ini 9. Itu maka banyak orang kalau mengucapkan selawat itu 9 kali. Tapi sempurnakan 10 kali. Supaya apa? Siapa-siapa membaca yang 10 kali maka Allah akan membalas. Nah, 10 cuma diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang terakhir, tadi saya ulang, dari yang pertama kunci surga itu adalah mengenal Allah dan mentaatinya. Yang kedua, mengetahui syaitan kemudian mendurhakainya. Yang ketiga, mengetahui ibadah akhirat kemudian berusaha untuk mencarinya. Nah, ini untuk akhirat ini yang kita kerjakan, salat, puasa, semua untuk akhirat. Nah, maka wajar Allah mengatakan wal akhiratu khairul laka. Nah, ini kita ulang-ulang terus ayat surat Ad-Duha itu. Nah, karena akhirat itu lebih utama daripada dunia. Akhir itu lebih utama daripada awal. Kenapa? Kita ini dunia bukan tempat. Ini persinggahan. Lintasan. Ya, itulah mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi bukan khusus pada orang mati. Nah, museltu itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musempo menye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu gambaran. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu adalah kembali kepada Allah. Kita ni pasti kembali. Nah, innalillah dari Allah pasti kembali kepada Allah. Cuma dari Allah tu kosong. Kenapa? Suci kita disucikan, kan tidak ada dosa. Setelah akil balik 14 tahun baru kita banyak dosa karena perintah banyak kita langgar, perintah agama. Nah, inilah mulai ada dosa. Nah, makin lama itu makin kelam tuh kalbu itu. Nah, itulah yang dizikirkan. Maka berzikir itu tidak cukup seperti tadi kita la ilaha illallah 33 atau 63 atau 100 lah. Nah, kita bacakan. Kalau bisa tiap sholat
tambah subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tidak lama. Cuma karena tidak pernah merasa lama. Ini kan sesuatu yang utama. Zikir itu kan utamanya di antara tasbih itu, tasbih sambung namanya. Jadi kalau malaikat baca tasbih itu tidak kayak kita. Subhanallah, subhanallah. Tidak, disambung. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wala haula wala quwwata. Terus itu tasbih malaikat namanya. Nah, maka mudah-mudahan kita dengan 6 kunci surga itu, yaitu mengetahui yang ibadah, jalankan. Yang keempat, mengetahui dunia, kemudian tinggalkan, artinya jangan cintai. Kau pegang bumi itu, jangan kau lepas. Kalau lepas, kau lari, maka kau kejar. Ketika kau kejar, napasmu akan putus di tengah jalan. Nah, maka jadilah, ya Allah, jadikanlah dunia ini adalah tempatku untuk mencari bekal untuk kembali kepadamu. Nah, kemudian yang apa tadi? Yang kelimanya mengetahui yang hak, yang keenam mengetahui yang batil. Maka Allahumma arinal haqqa haqqa, itu jangan lupa doa itu. Nah, kalau tidak bisa sebut, ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang baik, beri kemampuan untuk menjalankannya. Tunjukkan kepadaku yang tidak baik itu, jangan beri kemampuan aku supaya tidak menjalankannya. Kembali semua kepada Allah, tidak ada kepada kita. Nah, karena kita adalah kendaraan yang dikendalikan oleh hayat. Hayat itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Ruh Ahmad. Ahmad itu batin kita, kezahiran Allah. Ingat itu. Ahmad itu ke batin kita, zahirnya Allah pada diri. Begitulah dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh tiada berjarak, dekat tiada bersentuhan. Seperti halnya mata putih dengan mata hitam kita tidak bersentuhan. Begitulah kita dengan Allah. Maka pahami tauhid zat, tauhid sifat, tauhid asma, tauhid afal. Zat itu rahasia aku kan seperti itu. Allah namaku Muhammad, wujudku Adam, rupaku insan, itu rahasia. Jadi ada rahasia Allah di dalam diri, dan rahasia itu menjadi rahasia. Al insanu siri wa ana sirruhu. Insan itu adalah rahasiaku, akulah rahasianya. Maka wajar ketika Allah menciptakan menurunkan ayat laqad khalaqnal insan. Inilah insan, Bu. Di dalam insan inilah ada bertauhid, kenali dari diri. Kan pernah saya katakan ketika seekor ikan berenang di dalam lautan kemudian berjumpa dengan sebongkah kayu. Apa kata si kayu? Ngapain kau ikan, katanya? Mencari air. Padahal ikan itu sudah di dalam air. Wah ikan, jangan cari lagi, coba bertafakur kamu, kata, merenungi diri. Inilah barangnya. Ya, jarang kita bertafakur, jarang merenung itu malam. Nah, jadi kalau begitu apa? Di mana Allah tuh? Jangan pikir di sini, menyelamlah ke dalam. Allah tuh melingkupi luar dan dalam. Apanya? Nah, jadi kembali kepada zat dan sifat, asma dan apa ada pada diri kita. Tuhannya ada di Maliki Yaumiddin. Nah, mudah-mudahan yang singkat ini dapat menjadikan etibar, pelajaran untuk kita, sehingga kita dapat terus bertambah taat kepada Allah. Makin tua bertambah taat. Apa tambah taatnya? Ibadahnya bertambah-tambah, jerohnya bertambah-tambah. Jangan nanti jerohnya itu berkurang. Jangan. Bertambah walaupun 1 garis, 1 mili 1 hari, atau 1 mili 1 tahun. Yang dilihat oleh Allah adalah perubahan. Ketika ada ilmu, adakah bertambah akhlakul karimah kita. Itulah tujuan baginda Muhammad SAW, yaitu untuk mengubah dari tidak baik menjadi baik. Tidak pernah menjadi baik 100%. Tapi nanti Allah yang menggenapkannya. Allah yang mencukupkannya, karena prosesnya sudah kita ikuti. Subhanakallahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tambahkan sedikit.